Selamat datang lagi di Balik Cooks dengan Chef Ron. Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat-sehat semua, dan tetap semangat, tetap positif. Saya doakan supaya semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kemudian hari ini hari yang menarik, semuanya hijau bisa dilihat di sini. Jadi banyak versi untuk grill fish atau ikan bakar. Ada yang pakai sambal, ada yang pakai bumbu kuning, ada yang pakai bumbu merah, ada yang pakai macam-macam ya, barbecue. Cuman kali ini saya akan kasih yang saya biasa masak ini, saya bilang ini ikan bakar bumbu daun kemangi dan daun ketumbar. Jadi ikan bakar bumbu daun kemangi dan daun ketumbar ini semuanya hijau. Saya nggak pakai bumbu yang lain. Saya hanya pakai full kemangi, daun kemangi. Kemudian daun ketumbar. Oh ya, resepnya nanti akan ada di bawah ya, ada di deskripsi. Kemudian ada daun bawang, daun prejawa kalau di Bali ini daun prejawa. Kemudian ini batang ketumbar, ya, semua batang kepakai. Kemudian sama daun, kita bilang bahasa Inggris chives ya, atau daun bawang kecil ya, daun bawang kecil. Kemudian bawang putih, kemudian ada lime, jeruk nipis, kemudian ada jeruk limau satu ya. Dan ini daun pandan, saya rendam dengan air panas tadi untuk dia layu. Karena saya akan mau ada aroma dari daun pandan ini di ikannya. Oke, gini caranya ya. Untuk ikan bakar daun kemangi dan daun ketumbar. Oke, pertama kita bersihkan ikannya. Ini tadi udah disisik, jadi sudah bersih. Tinggal hanya sedikit aja. Ada sisa-sisa sisik sedikit ya. Dan kemudian kita akan potong dan kita akan marinasi ya. Jadi saya biarkan tulangnya di dalam untuk langsung kita bakar ya. Kita buka bagian sisiknya. Siripnya ini ya. Oke. Kemudian ini sudah dan kita potong. Biasanya supaya meresap kita akan potong seperti ini ya. Jadi kita akan potong seperti ini. Ini isinya sudah terbuka ya. Sudah terbuang ya. Iris 3. Kemudian ini juga kita iris 3. Bumbu ini bagus untuk tidak mengurangi aroma dari ikan segar ya. Jadi kalau misalnya kita punya ikan segar, kalau saya sendiri prefer untuk makan ikan segar itu nggak terlalu banyak bumbu ya. Jadi biar kita nikmatin rasa fresh dari ikan tersebut. Nah, bumbu ini sangat cocok untuk bagi penikmat ikan yang nggak mau banyak elemen rasa ya. Oke, ini udah dipotong-potong seperti ini. Dan kemudian kita akan marinasi atau kita akan seasoning ya. Pertama kita kasih jeruk nipis. Dan kemudian kita squish bagian dalam, ya, jeruk nipis, ya, balik, squish. Ini ikan white snapper atau kakap putih, atau bisa dibilang juga ini padi-padi, dan ini bagus sekali ya. Setelah ini kita akan biarkan sampai bumbunya meresap. Ya, saya suka menggunakan kulitnya ya. Kita biarkan. Oke. Kemudian kita siapkan bumbunya ya. Kita belum kasih garam ya. Kita hanya kasih jeruk nipis aja sebentar supaya nanti pada saat kita seasoning, pada saat kita marinasi atau kita kasih rasa garam, penyedap atau apapun akan lebih mudah meresap. Nah, kita bagi yang ini adalah batang daun ketumbar dan ini chives atau daun bawang ya, kecil. Dan yang ini ada daun pre. Nah, ini jadi satu kelompok. Dan kemudian kita akan chop bawang putihnya ya. Bawang putih ini dominan untuk bumbu ini ya. Ya, bawang putih lebih dominan untuk bumbu ini. Kita akan hancurkan, kemudian hancurkan, ya. Itu satu. Dan kira-kira semua sudah pipih. Dan kita akan chop kecil-kecil ya. Aromanya akan kuat di bawang putih dan rempah dedaunan, kemangi, dan daun ketumbar.
Kita rajang. Boleh halus tapi jangan sampai hancur atau blender. Saya sarankan untuk hanya di chopping ya. Karena ini akan rasa bagus sekali pada saat dicampur dengan daun ketumbar dan daun kemangi. Kalau terlalu halus takutnya itu akan terlalu pahit ya. Karena ini akan ikut terbakar atau terproses dalam masak nanti. Bumbu simple, gampang didapatkan. Dan hanya 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 6 ya, 6 bumbu. Oke, ini sudah. Dan ini adalah batang ketumbar. Jadi diusahakan jangan banyak membuang elemen dari makanan ya. Jadi usahakan semua batang atau dari ikan atau dari apapun yang kita gunakan di dapur itu harus diperhatikan. Batang ketumbar dipakai. Wow, aromanya bagus batang ketumbar. Iya. Besar-besarnya untuk batang ketumbar ini hampir sama dengan bawang putihnya. Ya, jadi besarnya batang potongan copan batang ketumbar ini tidak terlalu besar, tetapi ukurannya hampir sama. Oke, batang ketumbar sudah, ya bisa dicek hampir mirip besar size-nya ya. Bawang putih, batang ketumbar, dan kemudian ini daun pre Jawa kalau di Bali ya. Sama kita rajang sebesar dari bumbu bawang putih dan batang ketumbarnya. Jadi kita pisahkan dulu ya, batang dengan batang, daun dengan daun. Oke. Ini bagus sekali. Iya, bawang putih kita chop atau kita cincang, kemudian batang daun ketumbar, kemudian daun pre Jawa atau spring onion, dan kemudian ini daun bawang atau chives ya. Oke, bawang putih, daun ketumbar, daun bawang, dan ini daun bawang merah kecil ya. Ya, bawang putih, batang daun ketumbar, daun bawang pre Jawa, kemudian sama daun bawang chives ya. Sudah dicop halus. Jadi saya bagi ya, ini daunnya nggak akan terlalu banyak kita chop, dan batangnya yang kita akan pakai untuk chop nanti untuk marinasi untuk di awal. Dan kemudian ini nanti setelah 50-60% matang baru kita taruh di atasnya, dan itu akan enak ya. Ini sudah kasih lime dan nanti kita akan seasoning setelah ini. Tapi saya akan siapkan grillnya. Apinya udah jadi. Kemudian kita akan panggang di atas apinya ya. Gimana kalau pakai pan? Pakai pan bisa. Teman-teman misalnya di rumah nggak ada grill, terus kemudian pakai pan, pakai daun pisang juga bagus di atas teflon. Baru habis itu masukkan daun pisang dan kemudian ikannya. Seperti nanti saya ajarkan ya. Oke, kita bagi 3 daun pisang. Karena grillan saya besar, dan kita akan panaskan sebentar. Ya, bagian sisi bawah. Oke, kita tidak bungkus, tapi kita langsung grill di atas api aja. Ya. Oke, ini daun pandannya supaya nggak terlalu kering dan mudah terbakar di atas api. Jadi saya basahkan terlebih dahulu dan keluar langsung aromanya di air panas ya. Oke, ini ready. Cuman kasih lime saja. Habis itu kita siap grill. Garamnya kapan? Nanti sebentar ya. Pada saat kita grill pelan sebentar. Jadi biar dia ada aroma smoke dulu, baru habis itu kita taruh garamnya di atas grill ya. Oke, kita akan taruh daun pisang. Daun pisang. Kemudian saya nggak kasih minyak terlebih dahulu. Teman-teman boleh kasih minyak, nggak apa-apa. Untuk teflonnya nggak panas nanti di rumah, terlalu keras ya. Ini kita taruh, saya nggak kasih minyak, jadi saya akan langsung grill. Dan daun pandannya tadi udah ditaruh di atas air. Taruh aja di atasnya, sebagai landasan. Ya, satu sisi sudah di atas daun pandan dan daun pisang. Pada saat ini kita bisa seasoning ya. Atau pada saat ini kita bisa tambahin lime, nanti kita taste. Kita kasih garam. Ini saya punya Toya salt dengan aroma garlic.
Satu sisi terlebih dahulu. Dan kita akan buat seasoning atau bastingan barbeque-nya ya. Kita taruh garlic, batang ketumbar, daun bawang, ya. Kemudian kasih oil. Ini ikan bakar yang nggak pedas ya, tapi punya rasa yang nikmat. Ini dia. Bisa pakai oil lain, bisa minyak kelapa boleh, olive oil juga nggak apa-apa, light olive oil juga nggak apa-apa, ya. Tambahin chicken powder di sini, nggak apa-apa. Tambahin gula di sini juga nggak apa-apa. Ini saya tambahin sugar ya. Karena garamnya di ikannya sudah ada. Ya. Sudah agak terbakar daunnya bagian bawah dan sudah agak sedikit panas bagian bawah. Kita tutup. Api kecil, merata. Kita bawa turun. Kita grill kurang lebih sekitar 15-20 menit. Enak. Dan kita siapkan daunnya ini. Daunnya ini nggak terlalu banyak, kita akan hancurkan ya. Tapi saya pakai jeruk limau. Kita akan pakai jeruk limau. Squeeze 2 setelah bijinya keluarkan. Baru habis itu kita campur. Jangan terlalu diaduk, kasih oil. Kita agak remas-remas. Kita tambahkan garam. Garlic salt. Rasa gaitnya kuat. Cukup. Kita remas. Ditambahkan gula di sini untuk seasoning, untuk penambah gurih nggak apa-apa. Ya, tambahkan sugar. Taste. Enggak, kayak lalapan. Asik. Ada asam, ada rasa herbsnya. Dan bastingan grill sudah, atau untuk olesan sudah dengan daun. Nanti pas udah sekitar 90%, 80-90% kita taruh ini. Dan ini akan enak. Ya, kita tambahkan, kita kumpulkan arangnya di tengah ya. Jadi untuk kita butuh reheat pelan-pelan aja dari arangnya. Untuk bisa bikin ikannya matang secara berlahan. 20 mungkin, 20-25 menit ya. Kita lihat, kita cek nanti. Kita cek. Oke, udah agak steaming, jadi good. Tadi saya balik, ini bagian bawahnya, dan bagian yang kita kasih garam tadi di awal di bawah, kita sudah balik. Sekarang kita kasih garam bagian atas ini. Garlic salt. Ya. Dan secara berlahan untuk garam sama aroma bawang putihnya itu pelan-pelan matang ya. Ya, kita nggak perlu api besar, tapi kita butuh uap panas. Setelah garam di sisi yang paling atas, kemudian kita balik. Habis itu kita taruh garam lagi di sisi yang berikutnya. Itu kita tutup barang 2-3 menit. Kemudian udah mulai steaming dan garamnya sudah mulai mencair sedikit demi sedikit. Setelah 2-3 menit kita akan oleskan minyak yang tadi saya pakai olive oil dengan bawang putih, daun ketumbar, batang daun ketumbar, dan daun bawang dan daun bawang pre Jawa. Saya minyak dulu. Masak dengan cara ini pelan-pelan garamnya akan memuai dengan uap dari asapnya ya. Jadi aroma asap ke ikan lewat garamnya itu betul-betul meresap dengan bagus ya ke ikannya. Apalagi dengan kita hanya masak dengan uap api seperti ini. Di teflon bisa dengan dibungkus daun pisang dan api kecil sekali 20-25 menit. Dengan berat ikan yang seperti ini ya. Ini sekitar 500-700 gram. Nah, ini tadi 600-an ini ya. 600 gram padi-padi. Oke. Biarkan dia beruap. Ini kayak proses masak smoke atau asap.
Jadi yang harus diperhatikan bahwa api jangan terlalu besar. Tadi makanya saya ganti ke yang lebih tebal ininya supaya agak sedikit lebih menahan burning dari daun pisang. Kalau teman-teman punya grill di rumah. Dan sedikit demi sedikit tambahkan kayu ya. Kayu, kita hanya butuh asap dan uap panas. Kalau nggak ada api seperti ini, kita bisa rolling down. Kita bisa turunkan ya. Dan ini akan enak. Ya, 10 menit sudah di smoke, kemudian tadi bracing di awal kita udah coba bracing ya. Jadi kita lihat posisi apinya kurang ke sana. Kita akan glazing lagi dengan bawang putih sama daun bawang dan daun ketumbar ya. Itu kita oles pelan-pelan. Kita cek di bagian bawah. Oke, ini udah mulai steaming dan cukup bagus. Look at this. Dan kita akan coba balik ya. Di sini kita akan kasih daun bawang, garlic, dan daun ketumbar. Glazing pelan-pelan. Ini 10 menit pertama ya. Dan ikan ini semacam proses di steaming atau dikukus, tapi kering gitu ya, tanpa air. Jadi kita hanya butuh uap panasnya dengan menutup dia seperti ini. Smoky dapat, rasa asapnya dapat, kemudian lembut dari ikannya dapat, dan pasti segar ikannya, dan sangat pas dengan bumbu yang simple seperti ini. Gampang dicari, gampang dimasak. Dan bagi yang nggak suka pedas atau mau grill yang nggak itu aja, kemudian yang baru tapi fresh, bisa pakai coba bumbu ini. 1 menit pada saat grill kita kasih garam. Kemudian 2-3 menit kita balik. Kemudian kita kasih garam sebelahnya. 2-3 menit kemudian kita glazing sebelahnya, dan bergantian seperti itu ya. Dan habis itu ini masuk ke 15 menit. Saya kasih sugar. It's very slow cooking. Dan garamnya nggak langsung hancur di panas, tapi garamnya pelan-pelan melted dengan uap asapnya. Nah, ini gula tadi saya kasih, dan kemudian nanti habis ini kita balik, kita kasih gula lagi sebelahnya, dan kita glazing finishing. Ya, butuh exercise, kemudian butuh patience, dan sedikit pelan-pelan untuk masak ini. Bagaimana kalau di teflon? Teflon lebih gampang. Kalaupun langsung dimasukin semuanya bumbu, kemudian langsung dibakar, itu juga boleh. Nggak apa-apa. Tapi untuk dapetin rasa maksimal, rasa asap seperti ini, cara ini yang biasa saya pakai. Udah langsung kita balik, kasih gula berikutnya ya. Oke, sebelahnya tadi kita sudah di atas ini kita kasih gula, kemudian kita butuh sugar di baliknya lagi ya. Kita kasih. Wow. Ini udah sekitar hampir matang, 80%. Dan kita kasih sugar ya. Kenapa sugar? Karena tadi garam itu sudah di awal, dan kita hanya tambahkan sedikit seasoning sugar. Oke. Lihat, bisa kalau saya boleh press, ini betul-betul sudah mengeras dan cairan dari matanya udah mulai keluar. Tandanya ikan matang yang fresh. Dia akan ada kayak pop-up gitu ya, cairan keluar dari mata. Dan ikan ini betul-betul fresh. Ya, kita tambahkan lagi sedikit garlic setelah kita kasih sugar tadi. Tadi posisi ikan kita putar, dan ini udah hampir matang. Sekitar 3-5 menit lagi, pas tetap 20-25 menit. Matanya juga udah mulai keluar, dan tandanya ikan ini ready to serve. Kita tunggu 3-4 menit. Ya, sekitar 2-3 menit lagi ikan ini akan matang ya. Jadi, dan saatnya saya akan taruh untuk daun-daunannya. Kenapa sekarang? Supaya nggak terlalu hitam pada saat nanti kita taruh lebih awal. Karena pada saat di grill, pada saat di serve, supaya daun ini nggak terlalu hitam dan tetap crunchy atau garing daunnya ya. Jadi kalau kita masukkan lebih awal, maka daun ini akan sangat lembek ya, dan sangat lunak. Makanya sebelum kita serving 2-3 menit, setelah ini mau matang, kita akan masukkan daun ini di ikannya. Kita lihat, oh sudah lembut. Lihat. Oke, udah lembut, dan kita akan masukkan daun ini, dan kita akan reverse, kita akan balik ya, kita akan reverse ya, pelan-pelan karena ini sudah lunak ya, untuk 2 menit berikutnya ya. Jadi di satu sisi daunnya sudah ada di bagian bawah, dan ini daun yang
lainnya. Nah, kita hanya mau bikin ada aroma grill di dalam daunnya. Dan kita tutup sekitar 2 menit. Habis itu kita serving ya. Ya, kurang lebih 20 sampai 25 menit ikan ini sudah dimasak dengan api yang sangat kecil. Tipsnya kalau pakai api ini, kalau pakai api langsung grill di atas arang, jangan sampai ada apinya atau jangan sampai ada api merahnya. Pergunakan aja arang dan asapnya. Satu demi satu tambahkan arang atau kayu api supaya bisa lebih nggak cepat terbakar daun pisangnya ya. Tapi kalau di teflon itu pakai saja daun pisang, kemudian pelan-pelan sekali dan habis itu ditutup. Itu akan cepat matangnya ya. Dan ini kita akan serving sekarang dan kita akan balik. Kita taruh dulu di atas grill ya. Oke, ini dia ikan panggang, bawang putih, daun ketumbar, daun kemangi ala Bali Cooks. Simple, buat yang bosen untuk bakar ikan, rasanya itu aja. Coba bahan ini, resepnya ada di bawah. Kita akan serving ya. Kita ambil daun pandannya, saya suka aromanya untuk tetap di serving. Wow, ya alas di bawah ya, untuk cantik saja. Oke, karena kita balik. Bagian bawah di atas. Ya. Ini ada sisa dari jusnya, dari ikan. Look at this. Oh yeah, ini enak sekali. Smoky herb. Oke, kemudian kita bersihkan mejanya. Kita squeeze lime. Ya, wow ada bijinya. Sorry, squeeze lime. Ini dia ikan bakar, bawang putih, daun ketumbar, daun kemangi. Selamat mencoba, terima kasih sudah nonton, subscribe, dan like video saya. Dan terima kasih juga, pelan-pelan saya sudah sampai 1000. Dan saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan tetap semangat, tetap positif. Semua akan baik-baik saja dan indah pada waktunya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.